Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Kevin nyambung dari pembacaan Kevin untuk tema yang lalu. Ada seseorang yang mungkin kamu sama dia ini terjerat di dalam sebuah hubungan yang toksik, dan pada dasarnya kamu adalah tipikal orang yang empati, berhadapan dengan orang narsistik. Namun kalian tidak bisa melepas ikatan hubungan itu karena mungkin kamu sudah merasakan perasaan emosional yang mendalam. Tema yang akan Kevin sampaikan ini tentang terapan tarot psikologi ya, sahabat kebahagiaan, antara hubungan narsistik versus hubungan empati, jerat hubungan NPD. Mungkin sahabat kebahagiaan sudah tahu tentang istilah-istilah ini, tapi istilah ini mungkin sering dialami oleh sahabat kebahagiaan, dan mungkin juga dia si pekok yang aku cintai, apakah dia adalah seseorang yang boleh dibilang kategori NPD? Atau mungkin juga si pekok yang aku cintai ini adalah seseorang yang pada dasarnya dia peduli, namun dia lupa untuk bisa menunjukkan ekspresi cinta tersebut. Apapun itu kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Kevin sematkan di dalam pembacaan tarot psikologi untuk sahabat kebahagiaan ya, mungkin kamu terjerat di dalam sebuah hubungan yang cukup rumit. Boleh dibilang bertahan sakit, melepaskan sulit. Ini mungkin ada di antara kalian. Untuk kalian yang berempati, untuk sahabat kebahagiaan yang berempati, untuk seseorang yang narsistik, kita cek energinya seperti apa di dalam sebuah jerat hubungan bersama dia. Kita cek dulu untuk signifikatornya, dan yang Kevin terapkan adalah tarot psikologi ya sahabat kebahagiaan. Jadi nggak cuma meramal-ramalnya aja, tapi kita lihat untuk karakter-karakter yang berhubungan dengan narsistik dan juga empati. Kita cek untuk kartu yang pertama di dalam sebuah jerat hubungan ini. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah Temperance. Di dalam kartu tarot, Temperance ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah penyeimbang, kesederhanaan, sesuatu hal yang memang dirasakan oleh perasaan emosional. Simbolnya di sini ada malaikat Rafael, di mana malaikat Rafael itu adalah simbol dari cinta kasih penyembuhan. Ketika kamu ngejalanin hubungan dengan diri dia, di awal sebuah hubungan kamu memang merasakan ada sebuah koneksi khusus sama dia. Kita memang terkoneksi satu sama lain, kita memang seimbang, dan bahkan telingaku ini selalu aku sediakan untuk kamu, untuk selalu mendengarkan keluh kesah yang kau berikan kepadaku. Aku tahu kita saling mendengarkan satu sama lain. Di awal hubungan kita merasakan sebuah keintiman yang luar biasa. Hubungan kita yang sederhana, hubungan kita yang diawali dari curhat-mencurhat, hubungan kita yang diawali oleh ikatan emosional yang mendalam, membuat aku tuh selalu peduli kepada dia dan dia peduli kepada aku. Memang indah, seakan-akan kita menemukan soulmate yang sudah sekian lama kita nanti-nanti. Dan aku tahu itu kamu. Ini adalah awal mula sebuah hubungan kamu bersama diri dia. Cinta kasih kamu sama diri dia di awal hubungan, ini koneksinya memang kenceng banget. Dan bahkan sahabat kebahagiaan selalu bisa menjadi penyembuh untuk dia. Karena malaikat di dalam kartu Temperance namanya adalah Rafael, di mana Rafael ini adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah menyembuhkan. Ya, masing-masing di antara kalian saling menyembuhkan satu sama lain. Baik dari trauma masa lalu, baik dari permasalahan hidup, apapun itu. Kalian memang saling support di situ. Dan ini indah banget, yang merasa bahwa hubungan kalian memang sudah lengkap.
karena berkat hadirnya hubungan ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Page of Swords, sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot, Page of Swords ini tentang sebuah fokus, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah kehati-hatian. Kamu tahu, mungkin kamu berpikir bahwa hubungan ini mungkin salah. Atau mungkin juga kamu tahu bahwa hubungan ini mungkin memang berat untuk kita lalui. Tapi aku berusaha untuk berhati-hati dalam hubungan ini dan menjaga masing-masing di antara perasaan kita atau mungkin juga perasaan orang lain. Dan ketika kalian menjadi sebuah hubungan yang berkomitmen, entah itu komitmennya adalah pacaran, entah itu komitmennya adalah menikah mungkin, atau mungkin juga komitmennya di sini adalah hubungan HTS, hubungan tanpa status, atau mungkin juga TTM, atau mungkin juga apapun itu, cinta bersegi ataupun apapun itu juga saat bagian kalian memang berkomitmen ngejalin hubungan di situ. Tapi seiring waktu berjalan, karena perasaan yang mendalam yang dia berikan kepada kamu dan kamu berikan kepada diri dia, terutama afeksi kamu berikan kepada dia, akhirnya rasa ketergantungan itu muncul, sehingga terkadang rasa curiga muncul di dalam hubungan ini. Entah itu curiga bahwa dia membatasi sosial kamu dengan lingkungan pertemanan kamu atau siapapun juga, yang seakan-akan dia tuh seperti memperhatikan kamu 24 jam. Dan juga sebaliknya, mungkin saat bagian ngerasain hal itu juga sama dia, memperhatikan 24 jam. Nengokin layar handphonenya, dia jam segini online sama siapa ya? Dia jam 12 malam online sama siapa ya? Padahal bilangnya ini. Nah, prasangka semacam ini mungkin akan timbul jika saat kebahagiaan ini masih terlalu kepo dan masih belum bisa mengendalikan diri dalam situasi hubungan ini. Tapi perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, hubungan-hubungan yang pada dasarnya memang kalian merasa memiliki satu sama lain, sehingga kalian punya naluri untuk menjaga dan untuk memiliki diri dia, sehingga rasa curiga semacam itu mungkin hadir, terutama dari dia. Dia yang melihat kamu, dia yang memperhatikan kamu, yang seakan-akan yang tadinya gak ada apa-apa dituduh kayak ada sesuatu. Sehingga itu adalah pemicu di dalam sebuah hubungan-hubungan yang tidak baik. Padahal di awal pertemuan itu indah banget. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 10 pedang. 10 pedang di sini ada orang yang sedang pingsan simbolnya. Ada simbol orang yang sedang pingsan dan latar belakangnya di sini adalah hitam semua, mengindikasi bahwa mungkin kamu tidak tahu harus berbuat apa dalam hubungan semacam ini dengan dia, tapi karena dia pernah memberikan sebuah afeksi yang berarti buat kamu, rasa kasih sayang yang berarti buat kamu, atau mungkin juga kamu kayak ngerasa perlu berbalas budi pada diri dia karena dia pernah mengisi kekosongan hati kamu. Namun ketika kamu tahu hubungannya kok semakin lama semakin toksik, tapi kamu nggak bisa ngelepasin itu karena mungkin kamu melihat sisi baiknya dia yang membuat kamu itu seperti tidur di dalam sebuah ruangan hampa, gelap, tak ada apapun, dan kamu seperti sosoknya di gambar kartu 10 pedang di sini pingsan. Pada kenyataannya memang mungkin kamu tidak bisa melihat kenyataan bahwa ini menyakitkan, tapi relung hati kamu yang paling dalam ini sebenarnya udah pingsan menghadapi situasi semacam ini. Kamu yang selalu disalahkan, kamu yang selalu dituduh, dan kamu yang selalu mengalah terhadap segala bentuk permasalahan. Ini yang membuat kamu tuh terkadang kayak nangis sendiri, kayak sedih sendiri. Kenapa ya cinta bisa seperti ini? Padahal aku sudah berempati sama diri dia, tapi dia masih selalu menyalahkan aku. Dan aku tahu hal ini menyakitkan bagiku, tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa lepas dari diri dia. Apakah cinta sebodoh ini, atau aku mungkin tidak bisa melihat kenyataan yang ada, atau mungkin juga aku hanya tertuju pada diri dia. Ini mungkin yang dirasakan oleh si empati. Lalu bagaimana untuk dia, si narsistik? Nah, untuk si narsistik merasakan bahwa segalanya itu baik-baik saja. Segalanya itu baik-baik saja. Dan ketika aku terluka, ini adalah versi narsistiknya. Ketika aku terluka di sini, aku merasa bahwa ya ini aku bisa bangkit ini semua selagi kamu itu masih cinta sama aku. Kamu masih sayang sama aku. Kamu bisa nyelesain itu semua, kita bisa bangkit. Si narsistik seakan-akan menyalahkan keadaan, menyalahkan segala sesuatunya kepada si empati. Sehingga si narsistik masih tetap berjalan berdamai seperti biasa.
Dan apakah dia terluka? Ya dia terluka. Dia mungkin pernah terluka di dalam sebuah permasalahan atau konflik yang terjadi antara hubungan kamu bersama dia. Tapi orang ini bisa cepat bangkit saat kebahagiaan dan dia bisa menerobos segala sesuatu hal yang sifatnya adalah ini sebenarnya masalah rumit loh, ini masalah besar. Tapi dia seakan-akan tuh kayak sudah menyelesaikan itu semua dan padahal nggak diselesaikan. Narsistik berpikir seperti itu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat kebahagiaan ada kartu King of Wands. Kalian bisa lihat ya, kalau kita membahas tentang narsistik, di dalam kartu tarot ada deretan kartu yang kartunya tipikal orang narsistik, tipikal orang empati, tipikal orang lonely, tipikal orang melankolis dan lain sebagainya. Di dalam kartu tarot itu ada. Nah, kalau kita membahas tentang narsistik, kartunya tuh adalah King of Wands. Saat kebahagiaan ini setelan kartu modern ya. Kalian bisa lihat simbolnya di sini ada sosok yang narsistik banget. Dia itu lagi main golf. Dia mengenakan topi, bajunya berwarna merah, kuning, dan juga hijau. Lalu dia mengenakan kalung, dan dia pakai kacamata hitam. Ini udah pasti simbol orang yang nyentrik, orang yang narsistik. Ya, si narsistik ini selalu merasa bahwa dirinya itu tuh pede banget. Ngejalin hubungan sama kamu itu pede banget, karena kamu yang mencintai aku, dan kamu yang ngejar aku. Ini adalah versi dari narsistik. Dan King of Wands ini adalah seorang raja, di mana sang raja ini memang menguasai segala sesuatunya agar dia terlihat menonjol. Dan ini kartunya King of Wands. Dia terlihat menonjol di depan kamu. Dan dia akan terlihat menonjol di sekelilingnya. Yang seakan-akan kamu butuh dia. Karena karakternya dia adalah King of Wands. Tapi jika saat kebahagiaan di sini kamu nggak bisa mengendalikan diri, dan kamu tidak tegas terhadap hubungan semacam ini, mungkin kamu selamanya yang akan dikendalikan oleh diri dia. Mungkin kamu yang selalu memberikan sebuah upeti, baik upeti secara cinta, upeti secara finansial, dan lain sebagainya, kamu tunjukkan kepada diri dia sebagai pembuktian bahwa ini adalah bukti kasihku, cintaku kepada kamu. Dan orang ini menerima. Kalau misalnya saat kebahagiaan ada kategori di sini, kamu yang selalu memberikan sesuatu sama dia, dan kamu berpikir bahwa ini adalah bukti cintaku, kasih sayangku, yang aku berikan pada dia, ini sudah membuat saat kebahagiaan itu termanipulasi oleh karakter dari narsistik. Karena karakternya dia adalah kartunya adalah King of Wands. Ini kartunya Kevin Shuffle ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Ace of Cups. Memang benar saat kebahagiaan. Bahasa kasihnya dia adalah pelayanan. Bahasa kasihnya dia adalah pelayanan. Jika ada sebuah ciri-ciri, dia adalah seseorang yang narsistik. Kamu selalu memberikan pelayanan terus terhadap diri dia. Dan dia menerima pelayanan itu tanpa mengucapkan kata terima kasih, tanpa menghargai kamu. Seakan-akan ini sudah sebagai rutinitas, ini sudah menjadi kebiasaan. Yang namanya sebuah hubungan, walaupun bahasa kasihnya adalah pelayanan, tentunya kata terima kasih itu penting banget saat kebahagiaan untuk bisa menghargai satu sama lain. Mungkin dia adalah tipikal orang yang penyuka kopi, penyuka teh, dan kamu selalu memberikan itu kepada dia. Ketika kamu menyuguhkan dia jarang mengutarakan kata terima kasih. Makasih ya sayang, kopi untuk pagi hari ini nikmat banget. Mudah-mudahan ini selalu bisa memberikan semangat buat aku untuk kerja, untuk kamu. Atau mungkin juga kata-kata lain. Kita penting sahabat kebahagiaan, hal semacam ini diutarakan untuk kalian yang mungkin ngejalin sebuah hubungan yang sudah menikah, terutama untuk kalian yang baru nikah. Dan untuk kalian yang mungkin sudah nikah udah lama, coba sekali-kali misalnya dibikinin teh, bikin kopi, atau diberikan sebuah layanan, selalu mengutarakan kata terima kasih dengan ucapan-ucapan yang membuat pasangannya itu merasa dihargai. Agar hal-hal yang sifatnya adalah menguasai di dalam sebuah hubungan itu tidak terjadi. Bahasa kasih setiap orang itu bermacam-macam, ada pelayanan, ada komunikasi, ada quality time, ada secara sentuhan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari ungkapan untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan sedangkan si narsistik ini memang senang dilayani, tapi ketika dilayani dia tidak belajar untuk berterima kasih. Dan sahabat kebahagiaan, kamu adalah tipikal orang yang memberikan segala sesuatunya itu penuh dengan ketulusan hati. Karena kamu melakukan ini semua pakai hati. Kamu pakai hati, kalau dia pakai anu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan kartunya adalah The High Priestess. High Priestess di dalam kartu tarot ini tentang mendengarkan dan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah rahasia. Banyak sekali kerahasiaan-kerahasiaan yang mungkin dia sembunyikan dari kamu, yang membuat kamu tuh bertanya-tanya sebenarnya ada apa, apakah ini salahku,
Mengapa dia bisa seperti itu? Ketika mungkin hubungannya kamu off sama diri dia, mungkin kamu menyalahkan diri sendiri. Ini untuk versi empati. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang tampan? Apakah aku kurang menarik? Apakah ada yang salah di dalam kata-kataku? Padahal aku sudah memberikan pelayanan cinta kepada diri dia. Kenapa dia menghilang? Kenapa dia tidak memperdulikan aku? Simpati berpikir seperti itu. Namun si narsistik ini akan berpikir bahwa ketika dia menghilang, ketika dia tidak ada kata sama sahabat kebahagiaan, dia berpikir bahwa ya aku akan mendiamkan kamu karena ini aku lagi healing dan aku nggak mau direcokin. Biar kamu tahu bahwa kamu sudah membuat aku tuh nggak nyaman. Ini versi narsistiknya. Maka dari itu jika sahabat kebahagiaan udah terjebak di dalam sebuah hubungan semacam ini bisa masuk ke dalam kategori hubungan toksik. Lalu hal-hal yang berkaitan dari NPD. NPD ini adalah sebuah singkatan ya, sahabat kebahagiaan dari Narcissistic Personality Disorder ya, atau gangguan kepribadian narsistik. Dan seseorang dianggap mengalami NPD jika selalu mementingkan dirinya sendiri dan memiliki sebuah kebutuhan yang berlebihan untuk dikagumi, untuk dilayani. Selalu delusi akan sebuah statusnya dan sulit banget untuk berempati dengan perasaan orang lain atau berempati dengan sahabat kebahagiaan. Ya mungkin si pekok yang aku cintai itu seperti itu. Si pekok itu adalah orang yang kamu cintai tapi dia nggak peka terhadap rasa empati yang sudah kamu berikan. Dan kategori dari pembacaan Kevin yang lalu, si pekok ini memang ada karakter orang-orang yang narsistik. Tapi mudah-mudahan ini semua bisa terselesaikan dari kesadarannya dia. Dan sahabat kebahagiaan NPD ini bisa berdiri sendiri, tapi bisa juga disertai dengan gangguan-gangguan mental lainnya yang menyertai orang tersebut, seperti gangguan psikososial dan dibalik rasa percaya dirinya yang cukup ekstrim seperti kartu King of One di sini, sahabat kebahagiaan. Sebenarnya seorang NPD ini merasa nggak yakin dengan diri dia sendiri, dan gampang banget kecewa ketika dikritik. Sekecil apapun kritikan ini akan membuat diri dia itu nggak nyaman. Makanya ketika kamu ngejalin sebuah hubungan, kamu sering ribut sama diri dia, kamu ngeritik dia, kamu nasihatin dia nggak nyaman. Dia justru sering silent treatment ke kamu, dia tidak menyelesaikan sebuah solusi kepada kamu. Ini sudah mengindikasi bahwa orang ini memang memiliki gangguan NPD. Bisa dikategorikan semacam ini. Dan NPD ini bisa sangat mengganggu berbagai aspek di dalam sebuah kehidupan sahabat kebahagiaan, mulai dari hubungan pertemanan, hubungan percintaan, di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, dan juga akan mempengaruhi masalah-masalah lain seperti masalah-masalah finansial. Dan orang dengan NPD mungkin akan selalu nggak akan pernah puas dengan hidup mereka kalau nggak mendapatkan sebuah pengakuan atau dipuja-puja. Makanya orang NPD itu senang banget dipuji, senang banget dipuja-puja, diagung-agungkan. Dan termasuk di dalam sebuah kehidupan dengan pasangan sahabat kebahagiaan yang mungkin ini adalah tema kamu, dia seperti ini ada kategorinya, dia masuk ke dalam kategori NPD. Dan menurut penelitian sahabat kebahagiaan, NPD ini lebih banyak dialami oleh laki-laki daripada perempuan. Dan seringkali dimulai di saat mereka usianya ini sudah remaja atau udah dewasa. Paling banyak NPD itu adalah laki-laki atau perempuan yang memiliki divine maskulin. Kalau berkaitan dari divine feminin dan maskulin itu paling banyak yang NPD. Maka berhati-hati sahabat kebahagiaan. Ini adalah menurut penelitian ya. Dan beberapa hal yang berkaitan dari ciri-ciri orang yang memiliki gangguan NPD. Ini yang pertama, dia itu merasa diri sendiri ini paling penting dan selalu membutuhkan sebuah perhatian, sama seperti kartu King of One. Kalau sahabat kebahagiaan belajar kartu tarot, King of One itu artinya seperti ini. Lalu yang kedua, merasa diri dia ini berhak untuk mendapatkan perlakuan yang spesial, karena bagi diri dia merasa bahwa aku adalah King of One, aku adalah seorang raja, jadi aku harus mendapatkan perlakuan yang spesial. Kalau seperti ini seperti orang yang memiliki kebutuhan khusus atau kebutuhan spesial ya sahabat kebahagiaan. Lalu yang ketiga adalah berharap diakui superior padahal nggak punya pencapaian apapun sahabat kebahagiaan.
Ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki gangguan NPD dan selalu membuat kemampuan dan pencapaian yang biasa-biasa saja, seolah itu adalah luar biasa bagi diri dia. Padahal ya nggak penting-penting banget, nggak wow banget, tapi dia kayak merasa ini luar biasa bagi diri dia. Dan selalu sibuk dengan fantasi akan kesuksesan, akan kekuatan, akan kepintaran, akan kecantikan, dan pasangan-pasangan yang ideal. Dia punya fantasinya untuk merasakan hal itu, sahabat kebahagiaan. Dan hanya mau, orang yang NPD ini hanya mau bercengkrama dengan orang-orang yang dianggapnya ini superior, karena merasa serta dengan mereka. Lalu selalu menganggap rendah orang lain yang dianggap nggak penting. Dan selanjutnya adalah dia selalu berharap orang lain ini selalu menuruti apa yang dia mau tanpa dipertanyakan alasannya. Jadi ini udah masuk ke dalam kategori orang yang egois banget ya, sahabat kebahagiaan. Nggak mau dikritik tapi maunya kamu ngikutin aku. Lalu selalu memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan orang NPD ini sangat kesulitan atau sekedar enggan memahami perasaan orang lain di dalam sebuah hubungan seperti itu. Dia sulit untuk peka terhadap pasangannya. Makanya istilahnya adalah si pekok yang aku cintai ya, sahabat kebahagiaan. Dan yang selanjutnya adalah selalu iri dengan orang lain dan merasa orang lain ini iri akan segala sesuatu yang dia miliki. Padahal biasa-biasa saja, sahabat kebahagiaan. Dan selalu bersikap arogan setiap saat dan sering pamer. Kalau orang-orang sering pamer, ini artinya ini kategori NPD nih. Maka dari itu jangan keseringan pamer ya, sahabat kebahagiaan. Dan selalu ingin dapat yang terbaik atas apapun. Misalkan ingin dapat ruangan terbaik di tempat kerja, ingin selalu menyisipkan ruangan yang spesial untuk diri dia, ingin selalu diutamakan. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang memiliki gangguan NPD. Oke. Lalu penyebab seseorang bisa mengalami hal semacam ini saat bagian, yaitu penyebab NPD ini bisa disebabkan karena berbagai hal ya. Karena itu perlu didiagnosa oleh para ahlinya, oleh psikiater, oleh psikolog juga ya, sahabat bagian. Nggak bisa diatasi sendiri. Dan pada umumnya penyebab NPD itu bermacam-macam. Para ahli ini percaya ya, sahabat bagian, bahwa NPD ini adalah perpaduan dari pengaruh lingkungan, pengaruh genetik, dan bagaimana otak seseorang ini mempengaruhi perilaku serta cara berpikir mereka. Kalau penyebab genetik ini tentang sebuah karakter yang diwariskan dari orang tua. Jadi orang tua yang narsistik ini akan menghasilkan keturunan yang narsistik juga. Dan sedangkan pengaruh lingkungan ini berasal dari orang-orang yang ada di sekitar. Misalkan waktu masih muda ini dia tuh selalu dipuji secara berlebihan. Sejak kecil ini dipuji selalu berlebihan dan diperbolehkan melakukan apa saja meskipun itu salah. Makanya terapan psikologi anak mendidik seseorang itu penting banget agar kelak dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin sempat membaca sekilas tentang penyakit Ain ya, yang selalu dipuji-puji terus. Ini juga takutnya nanti dewasanya orang ini menjadi masalah-masalah yang muncul, yaitu seperti narsistik, terutama dari wajah cantiknya, wajah tampannya dia, apa yang dia miliki. Kita boleh sayang sama anak kita, tapi jangan terlalu berlebihan, sahabat kebahagiaan. Takutnya nanti dia di kemudian hari memiliki jiwa-jiwa narsistik. Dan beberapa penyebab NPD, sahabat kebahagiaan, yang mungkin dialami oleh seseorang. Ini yang pertama, dia ini terlahir dengan temperamen oversensitif. Sifat seseorang terkadang ada yang dibawa dari lahir, termasuk sifat oversensitif. Terkadang yang namanya orang tua ini nggak tahu bagaimana harus mengatasi, sehingga anak ini tumbuh menjadi seseorang yang temperamen. Dan temperamennya itu berlebihan. Mungkin waktu kecil sering tantrum sehingga harus dituruti kemauannya dia, dituruti terus. Dan kalau misalnya tidak bisa mengatasi hal semacam
ini bisa dibawa sampai ke dewasa. Makanya kalau misalkan anak lagi tantrum atau apa, coba sikapi dengan hal yang bijaksana. Kalau ngikutin terus, nanti dewasanya bisa memunculkan sisi NPD tersebut, sahabat kebahagiaan. Tapi kasihan kalau anaknya nangis kayak gini terus nggak dituruti, nanti kayak gini. Ya, itu semua memang sahabat kebahagiaan perlu bersolusi kepada pakar-pakar psikologis, atau mungkin juga kalian baca buku tentang bagaimana cara mendidik anak secara psikologis biar karakter-karakter over temperamen seperti ini tidak muncul untuk si anak kecil. Karena ini bisa berpengaruh terhadap dia di waktu dewasa. Lalu, penyebab NPD memang rata-rata munculnya itu di saat dia muda. Seperti mempelajari dari orang tuanya. Dan ini adalah contoh pengaruh yang disebabkan dari lingkungan, sahabat kebahagiaan. Seseorang yang memiliki orang tua NPD, ini bisa memiliki gangguan yang sama. Karena mereka sudah terbiasa melihat orang tuanya berlaku seperti itu, dan itu sudah dianggap wajar. Misalkan anak kecil nih, sahabat kebahagiaan, melihat orang tuanya merendahkan orang lain dan menganggap dirinya sendiri paling penting. Ini akan tumbuh seperti itu juga. Saking terbiasanya, dan akhirnya NPD pun melekat dalam diri mereka. Makanya kalau lagi berantem sama suami atau berantem sama istri, anak jangan dengar, apalagi saling menyalahkan. Nanti si anak ini akan merekam. Semua itu kan waktu kita kecil kan kita belajar dari orang tua kita kan. Anak kecil apalagi itu pintar untuk ngerekam segala sesuatunya. Dan ini bisa mempelajari dari orang tua. Ini asal mulanya. Akar permasalahannya dari mana? Kenapa seorang bisa menjadi NPD? Ini dari faktor-faktor lingkungan, termasuk mempelajari dari orang tua. Lalu yang selanjutnya adalah terlalu dipuji atau terlalu dikritik, sahabat kebahagiaan. Saat seseorang berhasil melakukan sebuah pencapaian, ya memang harus dipuji. Tapi pada porsinya saja, sahabat kebahagiaan, nggak perlu memuji secara berlebihan. Karena ini akan berakibat mereka merasa diri sendiri itu super hebat, melebihi semua orang. Dan sebaliknya, seseorang yang melakukan sebuah kesalahan memang butuh dikritik, tapi nggak perlu dikritik secara berlebihan sampai mereka ini harus tertekan. Dan ini mungkin memicu mereka membangun sebuah mekanisme pertahanan di dalam diri dengan cara merasa terlalu percaya diri untuk menutupi rasa nggak nyaman yang sebenarnya yang dia rasakan. Kalau kita flashback nih di materi Kevin, untuk sahabat kebahagiaan yang ngikutin channel YouTube-nya Kevin tentang level vibrasi energi emosional perasaan menurut teori Dr. David R. Hawkins. Rasa bangga, ini vibrasinya force loh, bukan power. Bangga, vibrasinya force, ada di energi sekitar 175 skala Hawkins, di mana bentuk emosionalnya itu adalah menghina atau merendahkan, lalu prosesnya adalah sombong. Maka dari itu kita nggak boleh terlalu bangga atas pencapaian yang kita dapatkan, atas kritik yang kita dapatkan, kita nggak boleh terlalu bangga. Lebih baik kalau kita berhasil sesuatu, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan padaku. Sebagai bentuk rasa syukurku dan rasa bangga terhadap diriku, aku memberikan kebaikan untuk orang-orang ini. Ini adalah bentuk dari apresiasi. Agar apa? Rasa bangga kamu tidak muncul sebagai bentuk sifat sombong. Karena sombong ini adalah salah satu dosa paling besar dari 7 dosa besar manusia. Maka dari itu, sahabat kebahagiaan, ketika kamu mungkin di sini, ini bukan untuk yang anak kecil saja ya, kalau misalkan dapat apresiasi. Pada kita yang sudah dewasa, kadang juga bisa muncul menjadi jiwa-jiwa orang yang narsistik. Karena mungkin terlalu sering mendapatkan sebuah pujian dan terlalu dikritik banget, sehingga menutupi apa yang sebenarnya dirasakan. Lalu selanjutnya adalah selalu dipenuhi oleh keinginannya. Nah, kita bahas ya, sahabat kebahagiaan, selalu dipenuhi oleh keinginannya. Keinginan, level vibrasinya itu ada di level force, bukan di level power. Keinginan energinya sekitar 125 skala Hawkins. Keinginan bentuk emosionalnya adalah hasrat atau keinginan yang kuat. Dan kemudian prosesnya adalah kemelekatan atau diperbudak. Sehingga bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang diinginkan, sahabat kebahagiaan. Jadi tabel yang Kevin share di Instagram atau di share di kolom komunitas di channel YouTube-nya Kevin, itu adalah bagian-bagian dari materi yang sering Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. NPD itu udah pasti levelnya force, bukan di level power. Kalau empati sudah pasti berada di level power ya, sahabat kebahagiaan. Seseorang yang selalu dipenuhi rasa keinginan, dan seseorang
orang tua ini sulit menolak apa yang diinginkan buah hati mereka, terutama kalau mereka mampu. Padahal selalu memberikan apa yang diinginkan kepada anak itu nggak baik, sahabat kebahagiaan, karena anak-anak akan merasa selalu bisa mendapatkan semuanya. Dan begitu keinginannya nggak tercapai, sekali lagi, mereka akan merasa kecewa yang berlebihan. Kita boleh sayang sama anak, kita boleh kasih sama anak, namun anak harus mendapatkan prosesnya dulu. Oke nak, kamu pengen mainan ini, kamu harus belajar dulu ya nak. Kalau misalnya kamu nilainya segini, kamu dapat mainan ini. Atau mungkin juga pengen beli ini, kamu nabung ya, mama udah kasih duit atau papa sudah kasih duit 10.000 sehari atau mungkin ya 5.000 sehari, kamu tabung buat beli ini. Agar anak itu menghargai sebuah proses. Tapi kalau apa-apa keinginannya dituruti, nanti ini bisa merasa bahwa diri dia ini bisa mendapatkan semuanya. Kalau nggak diturutin, tantrum, ngamuk-ngamuk. Maka dari itu, untuk bisa mendidik anak agar menjadi jiwa-jiwa yang tidak narsistik, bagaimana kita menciptakan sebuah pengajaran yang positif juga kepada anak. Lalu yang selanjutnya adalah selalu dilindungi meskipun dia salah. Ini kita membahas tentang seseorang yang terbentuk. Kenapa dia bisa menjadi narsistik? Ini paling banyak itu adalah cara didik orang tua. Nah, anak-anak seringkali nggak tahu apa yang mereka lakukan itu salah dan nggak tahu apa konsekuensinya dari perbuatan salah mereka. Di awal, hal ini harus diberitahu oleh orang tua, sahabat kebahagiaan. Nggak harus langsung dimarahi. Tapi kalau ada sesuatu hal yang sudah dilakukan dan berulang kali, tentu perlu dimarahi. Kalau perlu dihukum, namun sewajarnya. Dan seseorang yang selalu dilindungi setelah berbuat salah, nggak akan pernah belajar dari kesalahan mereka. Seringkali saat dewasa, mereka tahu kalau perbuatan itu salah, tapi karena sering dilindungi, dia akan merasa sudah seharusnya ia mendapatkan perlakuan seperti itu selamanya. Ini bukan tentang cara didik anak, tapi orang yang sudah dewasa juga sama. Terkadang, dia melakukan sebuah salah, dia merasa aku tidak bersalah, dan kemudian berlalu begitu saja, tanpa ada rasa tanggung jawab. Ini sudah membuktikan bahwa si orang yang dewasa yang memiliki jiwa narsistik, secara umurnya dia sudah dewasa, sudah berkepala 3, berkepala 4, berkepala 5, atau mungkin juga berkepala 6. Namun secara psikologis umurnya dia masih terlalu bocah, sahabat kebahagiaan. Sehingga dia melihat kesalahan, baik atau buruknya, dia nggak peduli tentang konsekuensinya. Lalu yang selanjutnya adalah ekspektasi yang terlalu berlebihan sejak dini atau sejak kecil. Setiap orang biasanya punya ekspektasi terhadap anak mereka. Akan tumbuh menjadi orang seperti apa mereka, apa prestasinya, apa nanti profesinya di masa depan, dan lain sebagainya, sahabat kebahagiaan. Memiliki ekspektasi itu normal. Tapi kalau berlebihan ternyata nggak baik. Ini bisa memicu NPD saat anak mencapai usia remaja atau dewasa. Sehingga untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin memiliki anaknya ini masih muda, masih sekolah atau apa, kamu nggak usah terlalu memiliki ekspektasi yang berlebihan. Kamu harus jadi dokter, kamu harus ini. Lihat kemampuan anak, lihat potensi anak. Biarkan anak memilih, dia mau seperti apa, tinggal disupport saja. Kalau nggak mampu, nanti takutnya si anak ini bisa berpura-pura untuk mengatasi apa yang menjadi kekurangannya dia. Nanti akhirnya timbullah sesuatu hal yang sifatnya adalah narsistik di situ. Itu beberapa hal yang berkaitan dari ciri-ciri seseorang yang mungkin terbentuk ya secara karakter dari dini, seseorang yang memiliki jiwa-jiwa narsistik, sahabat kebahagiaan. Maka dari itu mungkin dari pembacanya Kevin di sini, kenapa dia bisa seperti ini? Ini mungkin cara didik orang tuanya dulu, atau mungkin juga terbentuk juga ketika dia dewasa, dia selalu dilindungi meskipun selalu salah. Dan selalu dimaklumi oleh pasangan. Oke, karena ini adalah tentang tarot psikologi, jadi Kevin menjelaskan secara psikologi juga ya, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Pembacaan ini tidak harus selalu resonate dengan kamu,
Apapun yang Kevin sampaikan, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya, ambil edukasinya jika itu penting, agar sahabat kebahagiaan juga semakin bijaksana. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya adalah King of Swords. 2 kartu King muncul. Namun bedanya King of One dengan King of Swords di sini adalah King of Swords ini adalah seorang raja yang pada dasarnya masih bisa berpikir secara kritis atau masih bisa berpikir secara logika untuk menyelesaikan sesuatu hal. Ya mungkin ini ada pada di jiwa empati. Empati bisa menyelesaikan itu semua karena dia berpikir bahwa apapun yang terjadi, kelembutan hatiku, aku harus bisa adil untuk hubungan semacam ini. Namun terkadang si empati ini juga selalu menyakiti diri sendiri, bertahan di dalam sebuah hubungan yang toksik. Lalu untuk si narsistik, ini terkadang narsistik juga nggak tahu kenapa. Dia bisa tegas, dia bisa cepat menyelesaikan sebuah permasalahan, namun kemudian dia tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil yang sudah diselesaikan. Jadi memang kalau ngambil keputusan mungkin cepat, tapi untuk masalah-masalah kecil lainnya, dia bodoh amat. Ini adalah si narsistik ya, sahabat kebahagiaan. Lalu dalam sebuah jerat hubungan semacam ini, ada kartu The Tower. Sahabat kebahagiaan, The Tower di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang sebuah kehancuran atau runtuhnya sebuah kepercayaan. Mungkin salah satu di antara kamu sama dia, kamu pernah mengalami trauma di dalam sebuah hubungan ini. Kamu nggak percaya dia, kamu pernah dihancurkan hatinya, kamu pernah dikecewakan berat. Tapi nggak tahu kenapa, sahabat kebahagiaan, empati kamu yang terlalu kuat, empati kamu yang terlalu besar sama diri dia, kamu memaafkannya. Dan kemudian hubungan kamu tetap jalan, padahal luka batin kamu itu masih terasa sampai dengan saat ini. Simbol di kartu The Tower di sini ada simbol tower, kesambar petir, mau roboh towernya di sini, lalu kebakaran. Ini mengindikasi bahwa hubungan kamu memang sering mengalami hal semacam ini, digoncang gempa mungkin hubungannya. Tapi kamu dengan anggapan bahwa aku masih sayang dia, aku masih peduli sama diri dia, kamu tetap ngejalin hubungan ini. Atau mungkin juga aku masih berkomitmen dengan diri dia, nanti anak, nanti harta bagaimana kalau nggak ada dia. Sehingga ketergantungan antara hubungan semacam ini mungkin ada antara si empati dan juga narsistik. Nah, kalau kita membahas tentang hubungan-hubungan yang semacam ini, jerat hubungan NPD dengan seseorang yang NPD, ada beberapa hal yang berkaitan dari tanda-tanda seorang pasangan ini mengidap gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama adalah poros dunia, ini akan seakan-akan adalah dirinya. Dan selalu ada kata aku. Poros dunia seakan adalah dirinya dan selalu mengatakan kata aku. Ciri pasangan narsistik yang pertama adalah semua hal yang selalu tentang dirinya, seolah poros dunia ini tertuju pada diri dia saja. Dan topik pembicaraan apapun yang kamu bangun akan berujung pada diri dia. Entah itu soal kegiatan, hal-hal yang disukai, atau pengalaman yang dilewati. Ini menjadi tanda jika dia tidak tertarik dengan segala hal tentang kamu. Kamu lagi ngobrol apa, lalu diambil topiknya dan dia menceritakan. Padahal kamu lagi cerita pengalaman kamu, namun kemudian dialihkan dia yang bercerita tentang pengalamannya dia. Sehingga kamu tidak bercerita di situ. Ya seakan-akan kamu punya ide untuk diskusi ini, kamu punya ide untuk cerita sama diri dia, bahas tentang ini, tapi nanti beralih topiknya dia yang diutamakan. Sehingga membuat kamu tuh seakan-akan tidak dipedulikan, dan bahkan itu memang tidak dipedulikan di situ. Ini bisa mengindikasi bahwa kalian memiliki sebuah gangguan di dalam sebuah hubungan, terutama dalam ngejalin hubungan semacam ini dengan diri dia. Lalu yang kedua, tidak ingin mengetahui hal-hal tentang pasangan. Bukan hanya mendominasi dalam sebuah obrolan. Memiliki pasangan dengan gangguan kepribadian ini, sahabat bagian, ini juga tidak akan peduli dengan segala hal tentang kamu. Dia jarang sekali memberimu sebuah ruang untuk bicara atau untuk berkeluh kesah. Jika kamu, sahabat kebahagiaan, dibiarkan mengambil alih pembicaraan, tapi akan kembali diambil oleh diri dia. Dan ini pasti sangat membosankan, padahal kamu pengen curhat tentang keluarga kamu atau mertua kamu, atau kamu pengen ngobrol tentang mamah kamu, bapak kamu, kakak kamu atau apa. Tapi topiknya tuh selalu dialihkan sama dia. Dan dia seakan-akan tidak ingin mengetahui apa yang terjadi pada kamu jika kamu adalah orang yang berempati. Sehingga kamu cuma dengerin diri dia. Lalu yang ketiga adalah mengabaikan segala pendapatmu. Ini sudah pasti toksik banget ya, sahabat kebahagiaan. Ciri pasangan narsistik selanjutnya
dapat dilihat saat dia ini selalu mengabaikan segala pendapat kamu. Entah benar atau salah, menurutnya kebenaran adalah segala sesuatu hal yang terucap dari mulutnya dia. Dan sifat buruk yang satu ini akan membuat pengidapnya ini lihai dengan mengabaikan orang lain. Dan selalu berargumen dengan manusia seperti ini akan berujung pada rasa kesal dan juga frustasi. Jadi sebaiknya hindari saja jika pasangan kamu selalu mengabaikan pendapat-pendapat kamu. Mungkin ini bisa menjadi sebuah alasan kenapa kamu meninggalkan diri dia, kenapa kamu berselingkuh dan kemudian ketemu sama orang yang cocok. Ini siklus semacam ini bisa menjadi siklus yang selalu muter-muter terus. Maka dari itu untuk ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, ini memang penting banget bagaimana kalian bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah solusi. Bagaimana kalian saling mendengarkan dan didengarkan. Kalau energinya cuma jomplang sebelah, ini bisa berakibat fatal sahabat kebahagiaan. Lalu yang keempat sahabat kebahagiaan, ini pandai dalam memanipulasi sebuah obrolan. Karena obrolan atau komunikasi itu adalah komponen yang penting banget di dalam sebuah hubungan ya sahabat kebahagiaan, terutama di komponen keintiman. Saat seseorang dengan kepribadian narsistik ini bertanya kepada sahabat kebahagiaan, hal yang paling benar dan akan dia jalani adalah apapun yang keluar dari mulut dia. Jadi percuma saja ketika kamu menanggapinya. Dari awal, pasangan tipe semacam ini akan memegang kendali penuh. Jadi daripada makan hati, saat kamu mungkin menemukan gejala semacam ini, dia adalah seorang narsistik. Sebaiknya sahabat kebahagiaan, hubunganmu, kamu rasakan dulu, apakah ini hubungan cinta yang mendalam atau tidak. Karena seseorang yang pandai dalam memanipulasi sebuah obrolan, ini ada indikasi dia adalah orang yang narsistik. Lalu yang kelima adalah membuatmu menjadi miliknya seorang. Ini yang paling berbahaya, karena ini sudah masuk ke dalam sebuah kemelekatan dan sudah masuk di dalam sebuah diperbudak oleh cinta. Karena vibrasinya adalah keinginan. Levelnya 125 skala Hawking. Membuatmu menjadi miliknya seorang. Jangan terlalu bangga sahabat kebahagiaan kalau kamu dijadikan dia ini sebagai seseorang yang satu-satunya. Pasangan dengan sifat narsistik ini akan menjauhkan kamu dari orang-orang terdekat kamu, termasuk keluarga, teman-teman, sahabat, bestie. Dan mereka cenderung merasa terancam dengan orang lain yang berada di dekat kamu. Jadi jika saat berhubungan dengan seseorang, kamu justru memiliki lingkup pergaulan yang sempit. Bisa jadi pasanganmu adalah orang yang narsistik. Karena dia nggak mau kamu ini berhubungan dengan orang lain. Kamu yang harus melekat sama aku dan kamu harus butuh aku. Kalau ruang lingkup kamu ini sudah diatur sama diri dia, seakan-akan kamu adalah milik dia, maka ini sudah kategori seseorang yang narsistik. Cemburu boleh tapi nggak boleh berlebihan. Karena sejatinya kita bukan milik siapa-siapa. Pacar kamu, suami kamu, istri kamu, anak kamu, itu bukan milik kamu, itu milik Tuhan. Maka dari itu hindari hal semacam ini ya sahabat kebahagiaan. Lalu yang keenam, dia memiliki sikap dan sifat yang selalu berubah-ubah. Tidak konsisten. Ciri pasangan narsistik selanjutnya, ini akan cenderung membingungkan sahabat kebahagiaan. Karena kamu akan merasa mengenal orang yang berbeda-beda, padahal itu dia. Dan hal tersebut, ini pengidapnya ini memiliki sifat dan sikap yang tidak konsisten. Karena pengidapnya adalah orang yang adaptif terhadap suasana hatinya. Bisa mungkin dia adalah orang yang bipolar. Kalau sudah narsistik, bipolar, ini segera konsultasikan ke psikiater sahabat kebahagiaan. Karena ini berbahaya sekali. Kamu empati, dia bipolar, dia narsistik. Wah, energi kamu bakalan terkuras terus sama diri dia. Dan ini pasti hubungannya nggak akan pernah bisa nyaman. Karena yang namanya menjalin sebuah hubungan itu adalah sebuah keseimbangan. Kalau selalu berubah-ubah sifatnya, sikapnya, ini pasti nggak baik. Kadang ngomong A, lalu jadi B, lalu jadi C, mencela-mencela. Itu tidak baik dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan yang sering on off, silent treatment, tanpa menyelesaikan sebuah masalah, tanpa ada sebuah solusi.
dan justru melibatkan kesalahannya sama kamu doang, ini udah pasti masuk ke dalam hubungan-hubungan yang narsistik, bahwa pasangan kamu narsistik. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh adalah kepercayaan dirinya yang sangat berlebihan. Nah, kepercayaan diri memang membuat banyak hal baik di dalam sebuah kehidupan ya, sahabat kebahagiaan. Namun harus diperhatikan juga kepercayaan diri itu seperti apa. Jika hal tersebut ini berlebihan hingga membuat perasaan ini melambung tinggi, kayak berada di atas angin, dengak terus lehernya ke atas. Ini bisa menjadi ciri-ciri seorang pasangan yang narsistik, terlalu pede, lihatnya ke atas terus, nggak pernah nunduk. Ini adalah ciri-ciri seseorang di dalam sebuah hubungan, terutama dalam relationship yang memiliki kategori narsistik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Knight of Cup, sahabat kebahagiaan. Kamu selalu memberikan yang terbaik buat hubungan ini, dan kamu selalu berusaha dan selalu berharap bahwa hubungan ini baik-baik saja. Tapi jika kenyataannya banyak toksiknya di sini dan kamu dirugikan, maka alangkah baiknya kamu bisa menjadi pengendali cintanya, dan kamu adalah pengendara kuda di sini, Knight of Cup-nya. Maka dari itu coba untuk self love menyadari ini semua. Jika belum bisa mengambil keputusan, jangan buru-buru ngambil keputusan. Mungkin nanti keputusan yang kamu ambil ini akan selalu dinilai salah. Tapi yang lebih baik adalah keputusan yang kamu ambil ini untuk kebaikan mental kamu. Jika kamu yang berempati selalu berhadapan dengan si narsistik, mental kamu juga bisa kena. Dan ini membuat kamu itu gampang sakit, kamu gampang kelelahan, badan kamu gampang sakit, lambung kamu juga sering mengalami masalah-masalah di bagian pencernaan, bagian lambung dan lain sebagainya, karena tidak bisa mengontrol ini semua. Masalah-masalah seperti ini juga bisa mengganggu masalah-masalah kesehatan ya, sahabat bagian, terutama bagian-bagian dari reproduksi kita. Mungkin yang perempuan menstruasinya telat, atau mungkin juga kamu tiba-tiba ini sakit kepala yang amat sakit, kamu ngalamin masalah-masalah di masalah bagian pencernaan dan lain sebagainya, bisa karena kamu terlalu lama berada di kondisi yang seperti ini dengan si orang narsistik. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 8 Pentacle. Sekeras apapun hubungan ini untuk bisa diperbaiki, dia tidak bisa memperbaiki ini semua. Kenapa? Karena kesadarannya itu belum muncul, sahabat kebahagiaan, dan justru membuat kamu tuh yang selalu berjuang, selalu bertahan, selalu berjuang sendiri. Dan bahkan mungkin ini jika pembacaannya adalah hubungan kamu sama dia adalah hubungan yang sudah menikah, suami istri, mungkin kamu perannya yang kerja sendiri doang di situ, dan tidak ada sumbangsihnya dia untuk membantu, atau mungkin juga hanya sekedar menguatkan kamu, atau hanya sekedar mensupport kamu di sini, yang seakan-akan kamu cuma bekerja sendiri di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Devil, sahabat kebahagiaan. Jerat hubungan NPD ini adalah jeratan hubungan yang sifatnya melekat. Di dalam kartu tarot, The Devil itu adalah simbol dari kemelekatan, hubungan yang terlalu menjerat. Karena ada apa? Karena ada nafsu, ada gairah yang menguasai di situ. Sehingga berpikir bahwa bertahan sakit, melepaskan sulit. Kenapa? Karena energi kamu sudah terjerat di sini. Dan orang ini pandai untuk memanipulasi dalam jerat hubungan semacam ini. Ini bukan tentang hubungan cinta bersegi, ini bukan tentang hubungan baru pacaran, baru PDKT. Ini bukan tentang hubungan suami istri, tapi hubungan-hubungan yang semacam ini. Jika ini adalah kasusnya di antara sahabat kebahagiaan, coba renungi kembali, coba selesaikan, juga konsultasikan kepada orang yang jauh lebih bisa menguasai ini, kepada psikolog, kepada seorang konselor, psikiater, atau mungkin juga kepada tarot reader. Agar apa? Sahabat kebahagiaan juga mendapatkan sebuah kesadaran, mendapatkan sebuah pencerahan di dalam diri. Jika mungkin kamu pengen memahami tentang hal semacam ini dalam kaidah spiritual kalian, coba konsultasikan. Karena kita banyak cara untuk menemukan sebuah solusi. Kita nggak tertuju aja kepada pembacaan tarot gini. Kenapa? Karena pembacaan tarotnya Kevin di sini bukan tentang ramalannya saja, tapi dari segi psikologisnya juga. Agar apa? Agar sahabat bagian jika kasusnya masuk, ini adalah kasus kamu bisa memahami dan kamu tahu, oh ya ternyata kayak gini ya, oh ya ternyata kayak gini. Sehingga kamu punya pertahanan di dalam diri untuk bisa mengambil keputusan. Jadi apa yang Kevin sampaikan di sini adalah stimulus untuk sahabat bagian membuka kesadaran kalian untuk menyadarkan tubuh, mental, pikiran kamu, jiwa kamu, agar bisa menyelesaikan solusi semacam ini. Oke, ada kartu 9 Pentacle tentang sebuah penerimaan. Jika hal ini terjadi pada kamu terima dan kamu sadari.
Jika kamu sudah menyadari hal semacam ini, kamu pasti akan bisa memahami tentang aku dan dia itu seperti apa. Empati versus narsistik itu seperti apa. Kalau ciri-cirinya, jika kamu sudah menerima ini semua, empati. Ini suka memberi cinta dan perhatian kepada si narsistik. Perhatian dalam hal yang baik. Memberikan afeksi. Orang empati selalu menerima kasih sayang melalui bom cinta dari si narsistik. Di hubungan awal, dia ngasih bom cinta yang besar banget sama kamu. Sehingga kamu kayak ngerasa dicintai banget. Sehingga kamu membalasnya dengan memberi cinta kasih kamu, perhatian kamu sama dia. Empati terasa dilihat, didengar, dan diperhatikan oleh si narsistik. Empati senang menjadi dekat secara emosional dan lebih cepat. Karena si narsistik ini cerita apapun kepada kamu, langsung dekat kepada kamu, dan kamu merasakan emosional dari apa yang narsistik ceritakan. Sehingga membuat kamu turut adil untuk bisa memberikan solusi dan memberikan cinta kasih empati kamu sama diri dia. Seorang empati senang menjadi telinga yang mendengarkan si narsistik dan betah dengerin penuh dengan antusiasme. Seorang empati terasa mampu dan bisa membantu si narsistik yang bermasalah dan seakan-akan bertanggung jawab atas masalahnya. Seorang empati menyukai topik pembicaraan yang diutarakan oleh si narsistik dan merasa dia cerdas, dia logis, penuh wawasan, kemudian timbul rasa kagum terhadap dia yang serba tahu itu. Kenapa seperti itu? Rata-rata orang yang narsistik ini memiliki divine maskulin yang kuat. Sehingga dia pada dasarnya adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki wawasan yang luas. Yang membuat kamu tuh kagum tentang diri dia. Orang empati terkadang lebih logis menyalahkan diri sendiri daripada menyalahkan si narsistik. Dan selalu bilang, ya ini salahku, buat kamu gak nyaman. Dan buat kamu tuh marah. Ini salahku yang membuat kamu tuh cemas. Padahal kamu cuma mengutarakan pendapat saja, saran saja. Atau hanya menawarkan bantuan dan perhatian sama dia. Tapi dia menolak sehingga kamu menyalahkan diri sendiri. Dan ini yang terkadang membuat kamu itu berpikir secara logis. Padahal ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Seorang empati tumbuh berkembang dari cinta yang sesaat atau kebaikan kecil atau kesan kecil dari si narsistik, dan kemudian dari hal itu berkembang jadi ingin membalas cinta yang lebih kepada dia. Seorang empati memiliki empati terhadap kepribadian buruk narsistik. Seperti misalkan dia punya kepribadian temperamental, kamu selalu nyabarin dia dan selalu ngalah, gak bisa lawan karena takut dia malah semakin marah, dan kamu memaklumi dan mudah memaafkan tanpa ada sebuah kesepakatan yang adil jika dia salah atau meminta maaf. Lalu kita bahas tentang si narsistik. Si narsistik menerima cinta dan menyukai penegasan terus-menerus dari si empati. Si narsistik suka menceritakan kisah kasihan pada si empati agar selalu mendapatkan perhatian dan belas kasih dari si empati. Si narsistik mampu mendobrak batasan. Gak apa-apa, kita gak ada status dalam komitmen, tapi aku selalu cinta kamu dan selamanya buat kamu. Dan ini yang membuat empati kagum. Si narsistik mampu menghindari tanggung jawab dan selalu mendapatkan sebuah pengampunan. Karena si narsistik mudah sekali mengampuni, takut dia marah. Si narsistik selalu menyalahkan empati atas kesalahannya. Dan empati berpikir, iya ini salahku. Lalu selanjutnya, si narsistik ini lebih sedikit menjalin sebuah hubungan dengan empati. Dan jarang memberikan sebuah ruang khusus atau berquality time untuk si empati. Si narsistik selalu memberikan sebuah harapan palsu agar empati menunggu dan membutuhkan dia. Sehingga hubungannya itu ngejalin hubungannya cukup lama karena menunggu sebuah harapan, karena menunggu sebuah harapan palsu, janji palsu. Namun itu semua adalah kekosongan. Maka dari itu sadari. Dan sebagai pengingat sahabat kebahagiaan, karena ini sering Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, percayalah bahwa kamu tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain kecuali kesadarannya dia sendiri. Kesehatan mental bukanlah alasan untuk melakukan perlakuan hubungan yang menyakitkan.
Tugasmu adalah untuk menghadirkan pilihan, untuk menyembuhkan diri sendiri dalam hubungan ini, dan tidak ada tanggung jawab untuk menyembuhkan dia. Oke. Ini beberapa hal yang berkaitan dari tarot psikologi ya, jerat sebuah hubungan NPD antara narsistik versus empati. Terkait itu semua, untuk pembacaan ini, zodiak Kevin tidak bacakan. Untuk inisial nama tidak Kevin keluarkan. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin nggak mau di pembacaan tarot psikologi ini hanya tertuju pada tarotnya saja, ramalannya saja, pada inisialnya, pada zodiaknya. Agar apa yang Kevin sampaikan, kalian bisa menyerap ini semua sebagai edukasi. Baik buruknya, segala sesuatunya, kebijaksanaannya, Kevin balikan kepada kalian. Dan Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Jika sahabat kebahagiaan suka dengan tarot psikologi, mungkin Kevin akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan